Aku mau jadi tentara. Cita-cita aku mau jadi bidan. Cita-cita aku jadi pak guru. Cita-cita aku mau jadi polwan. Cita-citaku mau jadi guru. Setiap anak pasti memiliki ceritanya yang unik. Setiap cita-cita memiliki perjuangan hebat yang bisa menjadi pengingat jika kita putus asa. Hujan sering sekali turun, tapi aku harus semangat ke sekolah. Jalan yang panjang dan naik turun bukit, kadang bikin aku capek, tapi aku harus berangkat ke sekolah. Kadang sendiri, kadang bersama teman, tapi sama-sama seru. Kalau aku harus jalan jauh sendiri, kalau teman-teman harus menyeberang sendiri, aku harus semangat agar cita-citaku menjadi guru tercapai. Aku yakin bukan cuma aku dan teman-temanku di sini saja yang harus berjuang untuk bisa sekolah. Di tempat lain pasti juga ada cerita perjuangan teman-teman untuk bisa menggapai cita-citanya. Sekarang aku ada di tepi Sungai Mondo untuk menceritakan kisah kami. Hai teman, aku Novita. Usiaku 11 tahun. Walaupun badanku kecil begini, aku sudah kelas 3 loh. Dari rumah ke sekolah jaraknya cukup jauh. Untung ada teman seperjalanan. Tapi aku harus menunggu mereka di tepi sungai dulu. Rumahku tidak begitu jauh dari sungai teman. Dan rumah temanku ada di seberang sungai sana. Jadi kami selalu janjian di tepi sungai setiap pagi untuk berangkat sekolah bersama. Sebelum aku berangkat sekolah, aku nunggu temen dulu di sungai. Karena rumah aku dekat sama sungai. Mana nih teman-temanku? Kok lama ya? Apa karena gerimis mereka takut sungai jadi meluap dan tidak bisa dilewati ya? Iya, kalau teman-teman di desa pas hujan deras tuh nggak ada yang berangkat. Karena kemarin habis hujan deras, jadi nggak bisa lewat. Yah, aku berangkat sendirian deh hari ini. Teman-teman yang tidak bisa sekolah karena terhalang cuaca akan dimaklumi oleh Bapak Ibu guru daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi gerimis, sekarang terik matahari muncul. Bayanganku jadi teman perjalananku deh. Hehe. Selamat pagi Pak Guru. Disinilah aku bersekolah teman. SDN 3 Lebakwangi. Sekolahku berada di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekolahku termasuk dalam daerah terpencil di Lebakwangi.
Terdapat 4 sekolah dasar, walaupun jauh dari rumahku. Tapi sekolah inilah yang lokasinya paling dekat. SD 3 Lebakwangi ini termasuknya itu siswanya dibanding dengan sekolah lain lumayan banyak. Karena memang dari anak-anak itu yang dari wilayah Desa Duren, Panggung, itu juga ada yang ke sini karena lebih dekat ke sini meskipun tetap jauh. Sekolahku dikelilingi perbukitan, teman. Kalau teman-teman ke sekolahku, pasti pepohonan hijau dan perkebunan akan menjadi pemandangan yang teman-teman lihat. Indah kan? Kalau cuaca cerah seperti ini, murid yang datang juga cukup banyak. Yeay, sekolahku ramai. Temanku banyak. Walaupun kami harus berjalan jauh untuk bisa sekolah, yang penting senyum kami selalu terjaga. Senyum menandakan semangat kami tetap ada. Jika musim hujan, akan sedikit sekali murid yang datang. Jadi kami belajar daring, tapi itu juga masih menjadi kendala. Karena tidak semua orang tua kami memiliki ponsel. Kalau pas hujan, mereka tidak bisa berangkat, jadi tetap dilayani oleh guru kelasnya melalui daring. Tugas tetap diberikan, mereka tetap bisa mengikuti seperti yang di kelas. Pak Guru, aku meminjam buku cerita buat baca di rumah. Ya, ini ada 3 buku cerita, isinya bagus, ceritanya juga bagus. Ini ya, nanti dibaca di rumah sambil belajar membacanya biar lancar. Ya. Aku suka membaca, teman. Aku sering meminjam buku ke Pak Guru untuk ku bawa pulang dan membacanya di rumah. Tidurnya nyenyak sekali semalam. Apa karena hujan semalam membuatku tidurku makin lelap ya? Hihi. Kira-kira hari ini teman-temanku berangkat ke sekolah tidak ya? Bosan sekali aku harus berangkat sendiri ke sekolah. Kalau berangkat sekolah jam 6, sampai ke sekolah jam 7. Aku berangkat sekolah dulu ya, teman. Mamaku memang selalu khawatiri setiap aku berangkat sekolah. Walaupun aku tidak perlu menyeberang sungai. Tapi perjalananku ke sekolah lumayan jauh, 1 jam berjalan kaki. Hari ini sungai keruh, mungkin karena semalam hujan. Tapi lihat, teman-temanku hari ini berangkat sekolah. Yeay! Hati-hati Tania, Enggar, Nofri. Iya, kalau teman aku yang cewek kalau nyebrang suka takut. Sungai ini menjadi jalur terdekat untuk teman-temanku ataupun warga untuk beraktivitas. Ada sih jalur darat, tapi memang harus memutar. Untuk anak-anak yang ingin menyeberang, akan selalu ada orang tua yang mendampingi. Karena kalau arus sedang deras, sangat berbahaya sekali. Anak ya, mau sekolah yang pintar kamu ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Sekolah gitu yang pintar sekolahnya.
Dari sungai menuju ke sekolah jaraknya kurang lebih 3 km teman. Kaki kecil kami harus melangkah melewati tanjakan ataupun turunan. Tidak ada jalan pintas yang bisa kami lewati. Tapi untungnya jalur yang kami lewati tidak berbatu ataupun tanah berlumpur. Dari Gambir, Panggung, Watu Sanggar. Kalau dari sini arahnya ke belakang agak turun juga sih. Itu. Secara geografis sebenarnya sini ya lokasinya karena ini di perbukitan, jadi mereka untuk mencapai sini ya naik. Dan naiknya lumayan ekstrim. Pergi bersama-sama seperti ini rasanya menyenangkan teman. Seberat dan sejauh apapun perjalanannya pasti terasa ringan. Tapi tetap terasa capek sih. Ri, udah jam berapa? Ya, masih jam 6. Kita tadi berangkat jam berapa? Jam setengah 6 apa ya? Iya. Kalau nggak salah jam setengah 6. Baru Sampai sini. kalau sampai jam Kita itu sampai sekolah mungkin udah jam 7 ya. Udah istirahat dulu, capek nih. Istirahat. Aduh. Aku capek, jalan kaki terus mana itu jauh banget. Kamu capek nggak? wajah kami sudah terlihat lelah ya. Hehe, kita istirahat dulu ya teman. Kita harus simpan tenaga karena kegiatan kita akan panjang seharian nanti. Kalau tenaga sudah terisi, yuk kita lanjutkan perjalanan. Semangat teman-teman. Yuk jalanin lagi yuk. Nanti malah kita dimarahin Bu Guru loh. Yuk. Aku sekarang kelas 3 jalan kaki dari dulu kelas 1. Kalau kadang-kadang capek itu istirahat dulu. Sekolah di perbukitan dan jauh sekali dari kota, membuat kami jauh dari perkembangan teknologi dan permainan canggih seperti di kota. Jadi permainan kami satu-satunya ya dengan bermain bersama teman-teman satu sekolah, berlarian ke sana kemari, bermain voli, atau bermain permainan tradisional. Kamu tahu permainan apa yang sedang temanku mainkan ini? Permainan ini disebut gateng. Kita hanya perlu 5 batu kecil untuk memainkan permainan asal Yogyakarta ini. Cara mainnya sama seperti permainan bola bekel, teman. Setiap satu kali batu dilempar ke atas, pemain harus mengambil batu lainnya dengan cepat dan harus menangkap kembali batu yang tadi dilempar. Apakah kamu pernah memainkan permainan ini, teman? Hari ini kita akan belajar Mulok Dawet Ayu Banjarnegara. Minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan tentang Dawet Ayu Banjarnegara. Masih ingat? Masih. Iya. Dawet Ayu Banjarnegara. Teman-teman sudah pernah merasakan dawet ayu? Itu loh minuman manis sekaligus gurih. Khas kampung halamanku, Banjarnegara. Hari ini aku akan mempraktekkan cara penyajian dawet ayu. Ini masuk dalam pelajaran muatan lokal.
Tujuannya agar aku dan teman-teman mengenal makanan ataupun budaya yang ada di daerah kami. Untuk membuatnya mudah kok teman. Kita perlu membuat cendol yang berbahan dasar tepung, tapioka, dan tepung beras. Lalu diberi sari daun pandan untuk pewarna alaminya. Kalau cendolnya sudah ada, tinggal campurkan semua bahan. Pertama, tuangkan cendolnya, lalu santan. Kemudian, tuangkan gula aren yang sudah diberi buah durian. Terakhir, tambahkan potongan buah nangka. Sudah jadi deh, dawet ayo. Khas Banjarnegara. Teman-teman coba ya. Sherin Afrilia. Siapa yang kenal? Cong. Dari mana itu? Panggung ya. Meskipun jauh dari sekolah, kamu harus nyebrang sungai, jalan jauh, ya kan? Tetapi semangat belajar harus ada. Yang Pak Guru ceritakan ini sepertinya salah satu buku yang aku pinjam kemarin. Aku jadi penasaran, pulang sekolah nanti aku mau baca bukunya di pinggir sungai. Bapakku teman. Bapak adalah seorang petani. Jadi sepanjang hari Bapak habiskan waktu di kebun atau sawah. Kali ini Bapak menyiapkan bahan utama untuk membuat oyek. Yap, singkong menjadi bahan utama untuk membuat oyek. Di kampungku, oyek menjadi pangan utama pengganti beras teman. Mamaku terkenal membuat oyek di kampung loh. Jadi hampir setiap hari Mama mengolah oyek di rumah. Oh iya, teman-teman tahu oyek tidak? Atau lebih familiar dengan tiwul? Panganan ini lebih sering dijumpai di pasar-pasar tradisional teman. Yuk, bantu aku dan Mama membuat oyek. Singkong yang sudah ditanam selama 1 tahun adalah bahan baku paling pas karena teksturnya masih lembut dan tidak berserat. Singkong yang baru dipanen lalu dikupas dibersihkan. Teman-teman harus berhati-hati ya jika menggunakan pisau atau alat tajam lainnya. Kalaupun mau menggunakannya harus ada orang dewasa yang mengawasi kita ya. Lalu singkong diiris sedang dan direndam dalam air selama 2 hari. Singkong yang sudah bertekstur lembut itu kemudian dijemur hingga kering dengan tampah atau tampir. Dijemurnya sampai kering ya teman. Kalau sudah kering, singkongnya sudah siap ditumbuk atau digiling teman. Singkongnya ditumbuk sampai halus ya teman. Kalau bagian tembuk biar Mama saja deh. Aku belum cukup kuat. Hehe. Nih teman-teman yang sudah diayak sama Mama. Nanti aku sama Mama ini langsung digungsur, langsung dijemur. Sebelum dimakan harus dikukus dulu. Kalau tidak ada beras di rumah, kami makan oyek sebagai pengganti nasi. Oyek juga lebih sehat loh teman, walaupun rasanya berbeda dengan nasi. Oh ya, walaupun aku memanggil mereka Mama dan Bapak, tapi sebenarnya mereka adalah nenek dan kakekku. Mereka sudah mengasuhku sejak aku masih bayi. Orang tuaku sudah berpisah dan tidak tinggal di sini.
Meskipun begitu, kata nenek, aku tidak perlu sedih. Aku hanya fokus sekolah dan belajar. Sungai ini menjadi bagian dari perjuangan kakak-kakak kelasku dulu untuk mengenyam pendidikan. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak teman-temanku loh yang harus bertaruh nyawa agar bisa berangkat ke sekolah. Buku ini juga menjadi pengingat untukku dan teman-teman. Kalau kita harus selalu semangat untuk sekolah. Jauh, hanya saja mereka harus menyeberang. Buku cerita tentang berangkat sekolah nyebrang. Kan biar bisa ngerti gimana caranya berangkat sekolah, harus berjuang. Sungai yang biasa diseberangin teman-temanku ini namanya Sungai Mondo. Kalau tidak habis hujan, sungai ini cukup jernih airnya. Arusnya pun tidak begitu deras. Kedalaman air normalnya sekitar 30 hingga 50 cm saja teman. Tapi kalau kondisi hujan, air sungai bisa meluap dan kedalamannya bisa sampai 3 meter. Makanya sangat bahaya kalau teman-teman menyeberangi ketika musim hujan. Sungai dengan lebar 10 meter ini tidak hanya diseberangi teman-temanku loh, tapi juga masyarakat yang harus beraktivitas kerja ke sawah ataupun kalau mau ke puskesmas. Dusun Panggung hanya berpenghuni 9 kepala keluarga, jadi tidak heran kalau minim fasilitas. Sebagai anak kampung sini, sudah pasti aku dan teman-teman suka bermain di sungai, berenang ataupun hanya basah-basahan. Hihi. Ya main cebur-ceburan, main lomba berenang. Ya kadang kalau nggak pas banjir ya bisa. Kalau pas ya berani, kalau pas banjir nggak berani. Soalnya itu takut dalam banget. Perjalananku dan teman-teman untuk mendapatkan ilmu tidaklah mudah. Ada yang harus menyeberang sungai dan berjalan jauh setiap harinya. Kalau aku doanya semoga cita-cita aku bisa terwujud. Kalau cita-cita aku pengen jadi bu guru. Rasa takut, khawatir, lelah, pasti ada teman. Tapi rasa takut itu tertutupi oleh semangat bersekolah kami demi menggapai cita-cita. Semoga ceritaku di Sungai Mondo menjadi semangat teman-teman yang juga berjuang sekolah.